Oke, kita lanjut lagi ya tadi bahwa aset itu bisa berupa uang kas, ya kan, atau harta perusahaan itu kan bisa berupa uang kas, kendaraan itu termasuk harta dari perusahaan. Kemudian perlengkapan yang digunakan, peralatan, kendaraan, gedung, ya itu merupakan aset dari perusahaan. Ya, ingat tadi harta perusahaan, harta bisa didapat dari modal pinjaman. Ingat ya, pencatatan persamaan dasar akuntansi. Aktiva sama dengan pasiva. Ingat. Kemudian modal atau pasiva bisa berupa kewajiban, dan modal bisa berupa utang usaha, modal, prive, pendapatan, dan beban. Ya, kita bahas satu-satu ya. Coba perhatikan di sini. Persamaan dasar akuntansi. Kalian tahu bentuk neraca kan? Neraca itu berupa timbangan kiri dan kanan, itu harus seimbang. Ya, persamaan dasar akuntansi diibaratkan seperti neraca ini, neraca timbangan. Ya, sisi kiri merupakan aktiva atau harta, sisi kanan merupakan pasiva. Ya, kiri aktiva, kanan pasiva. Ini kalian harus perhatikan ya. Aktiva bisa berupa uang kas. Uang kas itu apa sih? Uang harta perusahaan yang dapat dicairkan dalam jangka waktunya tidak terlalu lama. Artinya sudah siap ada di perusahaan tersebut dan dapat digunakan untuk kegiatan usahanya, gitu ya. Kemudian piutang usaha. Ini sisi ini harus berurutan ya. Ingat ya. Akun ini disebut dengan akun. Ya, akun-akun artinya pengelompokan transaksinya dimasukkan kemana? Apakah dia masuk uang kas atau piutang, dan sampai dengan kewajiban di sebelah pasiva ini. Perhatikan di sini. Uang kas itu merupakan harta perusahaan yang dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak terlalu lama, bisa digunakan untuk kegiatan usaha. Ya. Kemudian piutang usaha adalah kewajiban pihak lain atau harta perusahaan yang masih disimpan di pihak lain. Artinya itu merupakan harta yang masih digunakan oleh pihak lain. Contohnya pihak lain membeli barang dagang ke perusahaan dengan cara kredit. Artinya hartanya belum masuk tapi penjualan sudah sampai ke pihak lain, gitu ya. Kemudian perlengkapan. Perlengkapan itu adalah alat yang digunakan untuk kegiatan usaha. Peralatan juga. Apa bedanya perlengkapan dengan peralatan? Ya, kalau perlengkapan itu penggunaannya jangka waktunya tidak terlalu lama. Contohnya seperti pulpen, ya, spidol, kemudian kertas. Nah, itu masuk perlengkapan. Ya, kalau peralatan itu punya jangka waktunya lama. Makanya ada akumulasi penyusutan. Peralatan itu bisa menyusut, ya. Jadi sama-sama digunakan untuk kegiatan usaha. Peralatan contohnya mesin, itu masuk peralatan. Punya umur mesin kan? Nah, makanya selalu disandingkan dengan akumulasi penyusutan. Dia selalu menyusut. Kendaraan pun juga sama, kendaraan juga menyusut. Ya, nanti kita pelajari lagi. Yang penting kalian tahu dulu ya sisi aktiva dan pasiva. Kemudian sisi kanan merupakan modal atau pasiva, itu terdiri dari utang usaha. Ya, kewajiban, ingat, kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Ya, kewajiban tadi kan bisa berupa uang pemilik usaha yang dititipkan ke perusahaan. Ingat ya, uang perusahaan yang dititipkan ke perusahaan untuk dikelola, tujuannya untuk mencari laba, gitu ya. Bisa berupa utang usaha, jadi dikelompokkan, masuk ke utang usaha, masuk modal, ya. Kemudian masuk ke prive. Prive itu apa sih, Bu? Prive itu adalah harta yang diambil oleh pemilik usaha. Jadi pengambilan pribadi oleh pemilik usaha, gitu ya. Itu namanya disebut dengan prive atau withdrawal ya. Kemudian selanjutnya pendapatan. Ya. Pendapatan itu merupakan bagian dari pasiva, pendapatan dan beban. Beban itu merupakan
ya. Beban itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Ya, tanpa beban ini, ya usaha yang dijalankan tidak akan ada tujuannya, karena setiap pengorbanan pasti ada hasilnya. Contohnya, untuk mendapatkan laba dibutuhkan beban-beban ini. Ada beban gaji untuk karyawan, ya, ada beban listrik untuk kegiatan usaha, ada beban sewa ruangan, sewa gedung. Nah, itu diperlukan untuk operasional usaha. Jadi wajib dikeluarkan beban ini. Masuk ke sisi pasifa. Ingat, aktiva di sebelah kiri, pasifa di sebelah kanan. Oke, bisa pahami dari sini, ya. Persamaan dasar akuntansi, rumusnya apa sekali lagi? Aktiva sama dengan pasifa. Ingat, ya, aktiva sama dengan pasifa. Kita turunkan lagi. Aktiva merupakan harta perusahaan atau aset, harus sama dengan modal atau equity. Jadi nilainya harus sama. Ingat, ya, aktiva dengan pasifa nilainya harus sama, ya. Nanti kita lihat bagaimana cara menganalisa transaksinya, ya. Yang penting kalian harus pahami dulu untuk aktiva, ya. Aktiva itu akunnya dapat terdiri dari kas, piutang, perlengkapan. Ingat urutannya: kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Ada akumulasi penyusutan. Di sini adalah untuk mengurangi peralatan ini nantinya. Nanti kalian dalam mencatat akuntansi perlu ini. Ini perlu kalian pahami dulu. Urutannya juga harus sama, sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ya. Nah, apakah akunnya cuma ini aja, Bu? Tidak ini, ya. Masih banyak lagi akunnya, tapi yang pasti ini dulu saja, ya, yang harus dipahami. Sisi aktiva terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan, kemudian kendaraan, gedung. Nah, di sisi ini. Ya, oke. Lanjut. Di sebelah kanan itu merupakan pasifa, terdiri dari hutang usaha, modal, prive atau prive, pendapatan dan beban. Ya. Oke, pahami dulu dari sampai sini. Contoh misalnya, ya, kita mengambil contoh seperti ini. Perusahaan Arif deh. Arif membeli peralatan dengan kredit. Artinya apa? Peralatan itu diperoleh dengan cara membeli dengan cara dicicil misalnya gitu, atau dengan jatuh tempo. Pembayaran jatuh tempo, ya, dibeli dengan kredit. Artinya uangnya belum diberikan, tapi pada saat membeli itu peralatan diterima, kan? Sudah diterima oleh perusahaan Arif. Tetapi dengan cara kredit. Berarti perusahaan Arif mempunyai kewajiban kepada pihak penjual. Pahami ini, ya. Perusahaan Arif membeli peralatan dengan kredit seharga 2 juta rupiah. Pembukuan yang dilakukan, perhatikan di sini coba. Ya. Pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan Arif adalah 1. Aktiva berupa peralatan bertambah sebesar 2 juta. Pahami di sini. Pada saat membeli peralatan diterima, kan, oleh perusahaan. Makanya dicatat sebagai aktiva sebesar 2 juta rupiah. Pahami di sini aktiva di sisi mana tadi? Di sisi kiri, ya. Oke. Kemudian sisi lain, kan tadi dikatakan bahwa persamaan dasar akuntansi itu harus seimbang antara aktiva dengan pasifa. Ya, jadi di aktivanya dicatat sebagai peralatan bertambah, ya kan, peralatannya nambah, kan, karena dibeli dengan cara kredit walaupun kredit, ya. Sisi lain, berarti sisi lain yang mana nih? Karena pembayarannya tidak dengan uang kas. Dengan uang kas itu artinya